menyaksikan fakta itu bukan di dalam kendali teologi. Yang di kita sekarang, kita nggak akan memilih Tuhan dalam 5 tahun ke depan, tapi suasana sosial kita sangat-sangat teologis, aneh bin ajaib alias sinting. Bahwa kita memilih makhluk sekuler, tapi seluruh wacana kita adalah teologis. Kalau saya terpilih, insya Allah saya akan. Dia nggak percaya bahwa dia itu mewakili kehendak publik. Jadi kehendak publik pun dia manipulasi dengan minta izin Tuhan. Itu hal yang dari dua kubu begitu ucapannya. Jadi bila Tuhan berkenan, loh you dipilih oleh rakyat kok minta perkenan Tuhan? Sinting lagi. Oke, saya lagi cari-cari apa yang belum diucapkan oleh Sahal. Saya tahu banyak hal tentang Sahal, tapi satu hal yang saya tahu, Sahal tahu semua hal. Oke, saya turunkan sedikit ya oktav dari Sahal. Soal pertanyaan tadi, apakah demokrasi boleh bekerja atau bisa bekerja tanpa liberalisme? Itu misalnya. Saya jawab singkat supaya jelas posisi saya. Ya, pasti bisa. Itu demokrasi tanpa liberalisme itu sama dengan kamar hotel tanpa connecting door. Apalagi buat jomblo. Saya jomblo. Jadi saya tetap perlu liberalisme. Harus ada connecting door dari demokrasi ke liberalisme. Saya akan terangkan kenapa perlu connecting door itu. Atau seperti Nahdliyin tanpa Jil, itu demokrasi tanpa liberalisme. Bagian itu saya nggak mau terangkan. Tapi satu hal yang boleh saya kasih semacam komentar umum, orang-orang semacam Laclau, Mouvet, Yunto, Sahal, Guntur Romli tidak mungkin sebetulnya menjadi liberal dalam arti sempurna dari keterangan itu. Kenapa? Sebab sama seperti Mouvet dan Chantal, itu orang yang pernah ada di jalan cari batu untuk lempar gedung parlemen di Argentina. Jadi mereka yang punya semacam jejak historis dengan politik otoritarian, nggak mungkin jadi liberal itu. Jadi dia pasti pro demokrasi. Tapi kesulitan dari orang semacam yang disebut tadi oleh Sahal, dia mau dasarkan ulang perubahan itu pada desain deterministik dari Marxisme. Tetapi dia bertemu dengan semacam rasionalitas Eropa yang sinis terhadap segala sesuatu yang deterministik, apalagi yang diajukan oleh Marx itu. Orang Eropa ingin agar supaya debat rasional itu dihasilkan di parlemen dengan force of the better argument, bukan dengan duel sentimen di jalan. Jadi masuk akal kalau misalnya upaya untuk meradikalisir demokrasi di dalam suasana keeropaan tidak lagi diandalkan pada survei-survei Marxisme. Kan itu dia mesti cari cara lain. Sialnya caranya nggak ketemu, tetapi ide tentang antagonisme, ide tentang kontradiksi tetap ada di dalam pikiran aktivis kum, filosofer kum teoritis itu. Jadi agak aneh buat saya mereka pergi pada Carl Schmitt yang pernah ditangkap oleh Amerika karena jadi sponsor teoritis Nazi. Sebetulnya bukan sponsor. Nazi senang dengan dikotomi kawan lawan Carl Schmitt, dan Carl Schmitt senang karena Nazi akhirnya percaya pada teorinya tuh.
Itu semacam lingkaran setan antara surveyor dan KPU tuh. Nggak tahu bagaimana caranya keluar dari situ. Demokrasi tanpa liberalisme itu sama seperti TV One tanpa puskaptis. Jadi itu perkaranya sebetulnya. Kita tahu bahwa orang berpikir dengan kekuatan nalar, ingin memaksimalkan koherensi pikirannya untuk menghindari kontradiksi di dalam logika. Tetapi dalam soal teorisasi ini yang menerangkan manusia, kiri yang diterangkan tadi oleh Sahal justru ada di dalam dilema itu, bertahan di dalam koherensi pikiran tetapi harus melayani sisa-sisa ideologi yang dia bawa dari semacam ide populisme, dan Laclau memilih populisme dibanding revolusi itu. Jadi itu suasana bahwa pikiran kita selain dikendalikan oleh silogisme juga ada social determinant of thought yang sebetulnya lebih kuat ketika momen-momen tertentu diupload ke dalam sejarah. Orang nggak peduli lagi dengan reasoning, orang pergi pada semacam keyakinan bahwa kita adalah pemenang gitu. Nah, sinyal itu yang saya lihat juga tiba di negeri ini. Kita adalah pemenang gitu. Tidak ada yang mau mengatakan saya adalah pemenang. Selalu kita takut untuk mengambil kesimpulan saya adalah pemenang. Jadi alam pikiran kita sebetulnya adalah alam pikiran yang palsu, mau menang tapi bersama-sama itu. Menang cari kawan itu. Dan sebelum menang survei dulu. Kalau trennya menang, ya di situ. Jadi menang yang tidak datang dari semacam iman seorang true believer itu. Menang yang sosiologis, bahkan menang yang statistis itu. Nah, itu keadaan kita hari-hari ini sebenarnya. Jadi kalau kita berupaya untuk melihat identitas seseorang di negeri ini, seorang siapa aja yang ada di dalam situasi seolah-olah konfrontasi hari ini dan 240 jam ke depan, kita bisa bayangkan jenis manusia apa sebetulnya orang semacam ini. Secara metaforik saya bisa bagi 3, 4 atau seberapalah senyampainya aja nanti. Manusia pertama tentu dia yang menyebut diri sebagai warga negara. Warga negara itu bukan individu. Warga negara itulah warga dari negara. Jadi dia diikat oleh tadi kesepakatan-kesepakatan sosial sebagai warga negara. Entah kesepakatan Lockean, kesepakatan Rousseauian, kesepakatan Hobbesian, tidak ada soal, kita bisa bicara nanti. Tapi dia diikat oleh dalil-dalil, oleh kesepakatan, oleh hukum segala macam. Beda dengan konsep individu. Individu itu betul-betul adalah subjeknya pasar. Nggak ada definisi lain. Menjadi individu artinya boleh tidak memelihara negara, tetapi dia hanya disebut individu kalau dia rasional di dalam cara dia menjadi makhluk ekonomi itu. Jadi saya mau coba beda, ada individu yang adalah oknum pasar, ada citizen yang adalah oknum negara, tapi ada juga semacam oknum lain yang nggak di situ, nggak di situ. Di dalam pasar, individu itu berhak untuk memutuskan berdasarkan kekuatan pikirannya dengan segala macam fasilitas yang diajukan secara bebas oleh sistem pasar. Pada status negara, individu tidak bisa memutuskan sesukanya karena dia diikat oleh kontrak, entah itu semacam fiksi di dalam teori hukum, tapi yang jelas dia diikat oleh kontrak. Jadi dia pasti nggak bebas, warga negara nggak bebas. Waktu dia lahir dia sudah diikat untuk jadi warga negara Indonesia. Dia boleh pindah warga negara. Tetapi di antara mereka ada yang rightless, nggak punya hak gitu. Yang terpaksa sekarang hanya bisa dinyatakan sebagai subjek bila dia diakui oleh humanitarian activities, humanitarian law. Ada interference dari hukum
hukum internasional, para pengungsi, mereka yang tersisih karena rasisme. Jadi wilayah ini yang saya kira soal baru bagi kita, the rightless, yang tidak disentuh oleh teori-teori itu. Jadi teori itu sebenarnya teori yang udah punah sebetulnya, karena ada situasi baru di dalam hukum politik, sosiologi, kultur global, yaitu yang tak berhak. Bukan tak punya negara, bukan tak punya warga negara, tapi yang betul-betul naked, nggak punya hak gitu. Itu kategori ketiga, ada citizen tadi, ada individu, ada the rightless tadi. Ada satu lagi yang lebih sublim, yaitu self. Bahwa kita semua sebetulnya disiksa oleh suasana, kita harus mengejar desire tertentu, kehausan tertentu, hasrat pada kuasa, hasrat pada kegembiraan, hasrat pada kecemasan, hasrat pada apa aja. Saya mau menyebut ini sebagai self, diri kita yang kadang-kala keluar dari kompartemen individu sebagai warga pasar, citizen sebagai warga negara, dan rightless sebagai warga dari humanitarian world. Ada subjek lain yang gedor terus kesadaran saya, self saya, bahwa saya sebetulnya, Anda sebetulnya sedang mengejar hasrat. Jadi saya subjek yang lelah, yang terus mengejar hasrat, termasuk hasrat pada THR, tetapi sekaligus dia dikejar oleh hasrat. Dia mengejar hasrat orang lain, tapi dia sendiri sebagai subjek dikejar oleh orang lain yang juga menghasrati dirinya. Jadi yang lelah sebetulnya bukan individu sebagai agen pasar, juga bukan individu sebagai agen negara. Sebagai agen negara, individu ada pensiun di situ, ada kartu Jakarta Sehat atau kartu Indonesia Sehat, nggak ada problem dengan warga negara. Individu juga nggak ada problem, sebab dia mengambil risiko masuk dalam pasar, kalah silahkan bubar. Tetapi yang dua tadi, rightless tadi, ada masalah dengan teori filsafat politik. Juga self tadi ada masalah, karena dia diombang-ambingkan di dalam parameter-parameter yang bukan hasil kesepakatan dia. Ini perkara drastis dari teori-teori. Jadi saya bukan mau menghina, tapi saya mau mengatakan bahwa ada ketidakcukupan analisis baik dari kalangan kanan radikal kiri radikal terhadap a new kind of humanity. Jadi kita harus naikkan lagi satu oktav pembicaraan itu, tibah di situ. Tetapi Marxisme dalam versi yang revisionis, dalam versi yang dipostmodernkan, tetap punya semacam hasrat untuk percaya bahwa akan ada penyelesaian di dalam tingkat antagonisme tertentu untuk menghasilkan semacam dunia baru, utopia. Itu yang bagi saya nggak masuk akal. Jadi saya percaya bahwa, bukan percaya sebetulnya, menyaksikan fakta itu bukan di dalam kendali teologi. Yang di kita sekarang, kita nggak akan memilih Tuhan dalam 5 tahun ke depan, tapi suasana sosial kita sangat-sangat teologis, aneh bin ajaib alias sinting itu. Bahwa kita memilih makhluk sekuler, tapi seluruh wacana kita adalah teologis. Kalau saya terpilih, insya Allah saya akan. Dia nggak percaya bahwa dia itu mewakili kehendak publik. Jadi kehendak publik pun dia manipulasi dengan minta izin Tuhan dulu. Itu hal yang dari dua kubu begitu ucapannya itu. Jadi bila Tuhan berkenan, loh you dipilih oleh rakyat kok minta perkenanan Tuhan? Sinting lagi. Jadi ada soal di situ. Nah kalau kita sedikit buat pembicaraan ini agak basah dan berasap. Konfrontasi ini kan konfrontasi yang palsu, seolah-olah konfrontasi. Tetapi litmus moralnya nggak ada. Nggak ada satu duel moral habis-habisan.
di dalam dua pengkubuan politik ini, juga di dalam watak para penonton. Jadi euforia itu ditimbulkan oleh semacam semangat teologis semu itu. Saya ingat ada seorang pendukung dari nomor, saya suka lupa 1, 2 yang mana, yang menganggap bahwa di tahun 2009 Prabowo adalah bapak pertanian. Sekarang pasti yang bersangkutan mengatakan Prabowo adalah musuh dari petani. Kenapa? Perintah partai. Dalam 5 tahun bisa berubah perintah partai. Jadi di mana otonomi moral kalau kita mau debat dalam soal itu? Hal yang sebenarnya juga pasti ada. Itu yang menyebabkan saya menonton soal-soal ini di dalam sinisisme yang bisa saya pertanggungjawabkan. Ini gak ada urusan dengan memilih seseorang karena keadaan terpaksa. Keadaan terpaksa itu tadi, state of exception itu hanya boleh ada bila ada kontras moral habis-habisan, hitam dan putih, dan itu pilihan eksistensial. Di dalam keadaan sekarang, pilihan itu disodorkan oleh mesin, lalu kita rayakan sebagai sesuatu yang menggembirakan. Saya menganggap bahwa itu satu tindakan bukan gegabah, ceroboh dari orang yang berpikir gitu. Tapi saya masih katakan orang yang berpikir, bukan citizen yang terpaksa mesti masuk di situ karena disuruh partai. Jadi sebetulnya kebanyakan kita adalah petugas partai, nggak pernah diuji konsistensi kita di dalam soal-soal pertimbangan moral itu terhadap seseorang. Hanya ada skala ordinal, ini lebih sedikit, bukan skala nominal, buat ini beda dengan itu tuh. Hal yang dulu kita bisa lihat di dalam keputusan Hannah Arendt misalnya untuk memutuskan apakah Adolf Eichmann adalah seorang yang berpikir atau betul-betul fungsi aja tuh. Dan semua orang marah pada Hannah Arendt waktu dia bilang Eichmann itu sebetulnya adalah fungsi doang, fungsi dari XYZ, fungsi dari teologi politik, fungsi dari birokrasi politik. Dia disuruh untuk membunuh Yahudi, dia bunuh. Kalau dia disuruh untuk membebaskan Yahudi, dia bebaskan juga tuh. Dia adalah petugas partai. Banyak dari kita juga dalam kondisi petugas partai sebetulnya. Jadi saya kira buat sementara itu keterangannya, dan kita masih bicara hal